masih diberi usia oleh Allah. Pada kesempatan ini, tema yang akan sama-sama kita bahas adalah meneladani akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sangat penting sekali diajarkan kepada anak usia dini, sesosok Nabi yang sangat mulia, Nabi yang mendapat karunia dari Allah, sehingga peristiwa Idul Adha ini mengingatkan kepada kita akan seorang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini figur sebagai seorang Nabi yang mendapat ujian dari Allah. Seorang Nabi adalah manusia biasa, sebagaimana layaknya kita. Begitu pula Nabi Ibrahim sama seperti kita, manusia biasa, makan, minum, berjalan kaki, merasakan kepedihan, merasakan kegembiraan, sama seperti kita. Nah, puncak ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini adalah tatkala mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang baru dia sangat dicintai. Bayangkan oleh kita, ketika mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim sempat terkejut. Bahkan dia nyaris tidak percaya. Apakah mungkin ini perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai, anaknya yang selama bertahun-tahun dimohonkan kepada Allah. Nabi Ibrahim terpaku. Dia mencoba merenungkan perintah Allah itu. Kenapa harus menyembelih anaknya, sementara anaknya adalah satu-satunya yang dia miliki, yang sangat dia sayangi, yang selama bertahun-tahun dia berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Ketika anaknya sudah menginjak usia yang tepat, dia bisa berbicara, maka tatkala itulah Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah harus menyembelih anaknya. Setelah direnung-renungkan, mulai menyadari Nabi Ibrahim bahwa dulu pernah terlontar satu ucapan di dalam dirinya tatkala dia mendapat perintah Allah untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan harta benda untuk kepentingan bersama, maka dia pun melaksanakan perintah itu. Bahkan terlontar dalam ucapannya, jangankan harta benda saya berikan kepada orang lain, andaikan saya mempunyai anak, kalau Allah memerintahkan untuk menyembelih, maka saya akan laksanakan. Ada terlontar kalimat demikian ketika Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Nah, disinilah pada saatnya Allah menagih janji yang pernah dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim sedikit ragu, bagaimanapun juga orang tua mana yang tega menyembelih anaknya sendiri? Saya yakin tidak ada orang tua yang mau melaksanakan perintah yang sangat berat itu. Bahkan Nabi Ibrahim pun sempat merenungkan
apakah ini perintah dari setan atau benar-benar dari Allah. Ya. Nah, dia coba tepis impian yang pernah datang satu kali itu, bahwa ini datang dari setan. Ya. Rupanya beberapa hari kemudian mimpi itu datang lagi. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Mulai hatinya semakin goyah. Semakin tanda tanya, apakah ini dari syaitan atau apakah ini dari Allah? Barulah setelah Nabi Ibrahim merenungkan secara mendalam, sadarlah apa yang pernah dia katakan. Dia teringat ucapan itu. Dan Allah sesungguhnya menagih janji perkataan Nabi Ibrahim. Akhirnya, ya, ketika yang ketiga kali datang mimpi itu, yakinlah Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah. Dan dia harus menyiapkan pisau yang tajam untuk menyembelih anaknya. Bahkan sebelum mengambil keputusan dia menyembelih, maka dia bertanya dulu kepada istrinya. Karena istrinya soleh. Silahkan wahai Nabiullah, andai itu adalah perintah Allah, laksanakan. Luar biasa seorang istri yang takwa kepada Allah. Tidak hanya kepada istrinya. Bahkan Nabi Ibrahim langsung bertanya kepada anaknya, wahai anakku, begitu besar kasih sayangku padamu. Tapi aku mendapat perintah dari Allah agar menyembelih engkau. Bagaimana pendapat? Seorang anak yang soleh, seorang anak yang tunduk dan taat kepada Allah, maka Nabi Ismail berkata, jika itu adalah perintah Allah, maka aku ridho dan ikhlas. Itulah peristiwa keikhlasan, kesabaran, ketawakalan keluarga Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menentukan waktunya yang tepat untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai. Berdebar hatinya, berdegup jantungnya, coba dia hilangkan. Ini adalah perintah Allah. Apapun yang terjadi, dia harus melaksanakan. Maka pisaunya dia asah agar tajam. Bahkan dia menutup wajahnya, ya, agar wajah anaknya tidak terlihat. Bayangkan, detik-detik saat Nabi Ibrahim akan menyembelih, bergetar sebenarnya hati siapa. Karena itu bukan siapa-siapa, itu adalah anaknya yang harus disembelih. Ya. Maka Nabi Ibrahim dengan yakin bahwa ini adalah perintah Allah, apapun yang terjadi dia berserah diri pada Allah. Maka dibaringkanlah Nabi Ismail itu, ditutup kepalanya, ya. Kemudian pisau yang tajam itu didekatkan kepada leher anaknya. Dapat bayangkan oleh bunda, dapat bayangkan oleh bapak-bapak. Andai kita mendapat perintah untuk menyembelih anak seperti itu, saya yakin mungkin akan jatuh pingsan untuk langsung menyembelih seorang anak. Padahal selama ini anak itu sangat dicintai. Ya. Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah Allah. Apapun yang terjadi, dia harus melaksanakan. Setelah ditutup wajah anaknya Ismail, dia pegang pisaunya, dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Set!
leher Nabi Ismail langsung disembelih seketika. Berkali-kali Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika selesai menyembelih, disitulah keajaiban terjadi. Ternyata yang disembelih itu bukan anaknya. Justru anaknya ada di belakang. Yang disembelih adalah seekor domba. Ini luar biasa. Peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada anak. Hikmahnya apa? Hikmahnya ajarkan kepada anak usia dini agar dia tunduk dan taat kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, perintah melaksanakan ibadah. Ya, anak didik yang masih sangat dini, dia harus ditanamkan tauhid. Yakin bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dan yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah, di situ ada hikmahnya yang luar biasa hebat. Jadi mengajarkan keteladan kepada anak usia dini adalah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Meskipun berat perintah itu, tapi dia laksanakan dengan penuh kepasrahan, dengan penuh keikhlasan, maka terjadilah